sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Harus saling. Alkisah, di sebuah negeri, ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat, dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang. Namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya karena tak memiliki keturunan di usianya yang sudah makin tua. Ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang nanti akan dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Nantinya ia akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik. Dengan syarat separuh hasil yang didapat, harus disumbangkan kepada kaum miskin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Beberapa saat sang saudagar memikirkan cara untuk memilih orang tersebut. Hingga, suatu kali, ia mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat 80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap. Mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, 80 orang itu lantas dipersilakan duduk untuk menyantap hidangan makan malam. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan, dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Karena itu, saat mulai dipersilakan makan, hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu pun kerepotan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19 tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya, dan sebaliknya. Hingga acara hampir selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang. Sementara, yang lain tak bisa menikmati hidangan
karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Asteris kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Seperti yang tergambar dalam kisah tersebut, hanya mereka yang mau berkorban dengan memberi makanan kepada yang lain, maka ia yang akan bisa ikut makan dengan kenyang. Sementara orang lain sibuk mencari cara bagaimana bisa segera menyantap hidangan, justru kerepotan karena tak tahu cara yang tepat untuk memakan hidangan tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Sudah kita dapati begitu banyak orang yang menjadi sumber berita karena kelakuannya. Mulai dari korupsi, hingga berbagai hal lain yang intinya menjadikan harta sebagai hal yang utama. Asteris uang dan harta memang penting. Namun, ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita membantu orang lain? Bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh? Harta adalah sarana. Kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Pesan, mari jadikan hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti. Demikian kisah motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.